Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua di channel Coki Berkelana. Teman-teman, semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini gue main lagi ke toko sepeda Trijaya 2 di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Nah, kalau teman-teman lagi cari sepeda atau spare part, langsung aja datang ke sini ya. Alamat dan kontaknya nanti gue cantumin di akhir video ini. Oke, teman-teman, beberapa tahun ini frame ACM alias All China Manufacture yang menduplikat atau mereplika sepeda-sepeda terkenal sedang banyak di pasaran ya. Mereka menawarkan bentuk frame yang hampir mirip, bahkan ada yang mendekati sekali ya dengan frame aslinya. Nah, kalau di depan gue ini adalah produk original dari pabrikan yang berasal dari Cina. Jadi daripada mereka membuat replika atau duplikat merek lain, mereka membuat desain dengan merek mereka sendiri. Seperti apa sepedanya? Tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Ini dia sepeda Java Vesuvio 2021. Oke, yang luar biasa dari sepeda ini adalah dia sudah UCI certified. Bahkan sepeda-sepeda merek luar juga belum semua ya yang sudah disertifikasi oleh UCI. Kita mulai pembahasannya dari frame dan forknya. Sepeda ini sudah berbahan karbon Toray T700, mulai dari frame, fork, seat post, dan handlebarnya. Jika kita lihat dari desain framenya, terlihat sekali kalau sepeda ini adalah sepeda aero. Desain sepeda aero adalah desain sepeda yang dimaksimalkan untuk kecepatan ya. Sepeda yang kita bahas ini berwarna hitam, tersedia ukuran 51 dan 54. Untuk ukuran 51-nya, seat tube-nya itu 48 cm. Nah, untuk ukuran 54, seat tube-nya itu 51 cm. Jadi dia downsize ya. Kayak ukuran-ukuran atau sizing sepeda-sepeda luar ya. Untuk perkabelan, sepeda ini sudah sangat rapi. Sama sekali tidak terlihat kabel di sepeda ini ya. Lalu kita lanjut ke bagian fork. Seperti gue udah bahas di awal video, fork sepeda ini berbahan karbon juga. Jadi sangat bagus karena bahan karbon terbukti sangat baik meredam getaran. Clearance antara ban dan forknya sangat tipis ya, menunjukkan kalau sepeda ini mengutamakan keaerodinamisan. Beralih ke wheelset dan sistem pengeremannya. Sepeda ini mempunyai rim dari decaf berbahan alloy. Meskipun berbahan alloy, rim sepeda ini sudah mempunyai profil 4 cm ya. Rim dengan profil 4 cm sudah terbukti mampu membelah angin dengan baik, sehingga teman-teman goesnya jadi lebih efisien. Lalu sepeda ini dibalut dengan ban premium Continental Ultra Sport dengan ukuran 700 x 25 cm. Hubnya sudah bearing ya, dari decaf dan suaranya sudah jangkrik. Lalu untuk pengeremannya, sepeda ini sudah memakai sistem hybrid atau semi hydraulic disc brake dari decaf. Ya, menurut gua walaupun agak aneh feel-nya, tapi masih lebih baik daripada rem disc brake yang mekanik ya. Oke, sekarang kita bahas kokpitnya. Ini yang menarik. Sepeda ini mempunyai kokpit terintegrasi, jadi lebih sleek dan terlihat sangat rapi. Selain terlihat sangat rapi, kokpit seperti ini juga sangat efektif menambah keaerodinamisan sepeda ini. Oke, tadi kita udah bahas, walaupun sepeda ini kebanyakan partnya berasal dari China ya, tapi grup setnya mereka percayakan kepada pabrikan yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia olahraga sepeda, yaitu Shimano. Sepeda ini memakai Shimano 105, which is merupakan sebuah grup set yang sangat banyak dipakai di kalangan pesepeda. Jika kita lihat dari chartnya, Shimano 105 ini berada di urutan ketiga dari seluruh grup set Shimano, dan diperuntukkan bagi kalangan profesional sampai untuk balap. Apa aja yang menggunakan 105 di sepeda ini? Kita lihat, ada Drifter, RD, dan FD-nya.
Jadi sudah dapat dipastikan shifting atau perpindahan giginya akan sangat halus. Apalagi dipadukan dengan kaset 11-28 akan terasa rapat dan halus rasa berkendaranya. Untuk crank, sepeda ini memakai merek Decaf yang sudah berteknologi Halotech. Oke, selesai sudah review dari sepeda Java Vesuvio UCI 2021 ini. Ya lebih ke bike check ya, bukan review ini ya. Menurut gua kesimpulannya adalah untuk price point 17 jutaan, sepeda ini sudah memberikan value yang sangat baik. Dia sudah full karbon dari frame, fork, seat post, dan handlebarnya. Which is kompetitornya tidak ada yang punya handlebar yang terintegrasi seperti ini. Tapi ada dua kurangnya sepeda ini. Menurut gua, yang pertama adalah walaupun sudah karbon, sepeda ini beratnya nggak ringan-ringan banget ya. Masih di atas 10 kg. Nah, kompetitor yang seharga segini beratnya udah di bawah itu ya. Nah, tapi kan sepeda tidak melulu soal berat ya teman-teman ya. Oke, kekurangan yang kedua yang sangat mengganggu gua yaitu garansi. Sepeda ini tidak digaransi baik itu dari pabrik maupun toko. Jadi agak susah ya kalau kalian ada masalah dengan sepeda ini ya. Nah, buat teman-teman nih yang udah pernah coba atau udah punya sepeda ini, udah pernah pakai, boleh dong di-share sama kita gimana rasa berkendaranya atau gimana pengalamannya sama sepeda ini, apa aja problemnya. Minta tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan jangan pernah berhenti bersepeda ya. Karena sepeda apapun itu tidak penting, yang penting sepedaannya. Stay healthy teman-teman ya.